Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7 bab 5 akan mempresentasikan tentang desain pembelajaran teks dan fiksi dengan menggunakan model auditory intellectually repetition dan model talking stick dan pembelajaran berbasis teks. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Hamdani dengan NIM AIR 126. Kemudian ada dari Jatim Mansuri Neati dengan NIM AIR 127 dan gelar Anugerah Novanto dengan NIM AIR 128. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu desain pembelajaran. Desain pembelajaran, seperti yang telah kita ketahui, konten desain pembelajaran menurut para ahli seperti Searle dan Rich dan pada tahun 1994, desain pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah penganalisaan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian pengembangan. Selain itu, desain pembelajaran merupakan suatu rangkaian pembelajaran yang dilakukan agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan siswa. Desain pembelajaran harus menggambarkan pengetahuan yang hendak dipahami oleh siswa. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dengan cara merancang metode, strategi, dan media pembelajaran. Kemudian, apa itu teks non-fiksi? Selanjutnya ada teks non-fiksi. Jadi apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi adalah menurut pendapat Nurgiantoro pada tahun 2017 halaman 19, teks non-fiksi adalah teks yang berisikan sebuah tulisan berdasarkan kenyataan yang mengkaji keilmuan atau pengalaman seseorang. Kemudian Wicaksono tahun 2014 halaman 15 menyatakan menambahkan bahwa teks non-fiksi merupakan jenis sastra non-imajinatif yang memiliki ciri-ciri isinya menekankan unsur faktual, menggunakan bahasa yang cenderung denotatif, dan memenuhi unsur-unsur estetika seni. Teks non-fiksi adalah jenis teks yang ditulis berdasarkan kejadian nyata. Kemudian, contoh dari teks non-fiksi seperti karya ilmiah, artikel, esai, ensiklopedia, buku panduan, surat, dan sebagainya. Kemudian teks non-fiksi memiliki tujuan seperti menyampaikan pengetahuan, memaparkan argumen, kemudian menjelaskan suatu topik tertentu. Kemudian ada apa itu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran adalah sebuah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Menurut Robert F. Major tahun 1962, tujuan pembelajaran memiliki dua komponen, yakni kompetensi dan ruang lingkup materi. Kompetensi sendiri merupakan sebuah kemampuan yang perlu dibuktikan oleh siswanya bahwa dirinya telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan ruang lingkup materi merupakan konten dan konsep utama yang harus dipahami oleh siswa pada akhir satu unit pembelajaran. Selanjutnya ada model auditory intellectually repetition. Jadi model auditory ini disebut juga model AIR. Auditory, intellectually, dan repetition merupakan model pembelajaran yang menganggap bahwa suatu pembelajaran akan efektif jika memperhatikan tiga hal, yaitu auditory, intellectually, dan repetition. Menurut Burhan tahun 2015, model pembelajaran auditory, intellectually, atau AIR merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki siswa. Kemudian ada kelebihan model AIR seperti siswa lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Kemudian siswa lebih berkesempatan lebih banyak memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif. Kemudian ada siswa dengan kemampuan rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang terakhir, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Kemudian siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan suatu dalam menjawab permasalahan. Kemudian ada kekurangan model dari auditory intellectually repetition atau juga AIR, seperti membuat dan menyiapkan masalah yang bermakna bagi peserta didik bukanlah persoalan yang mudah. Kemudian pendidik juga harus mempunyai persiapan yang lebih matang sehingga dapat menemukan masalah tersebut.
kemudian mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami oleh peserta didik merupakan hal yang sulit, sehingga banyak peserta didik yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Kemudian yang terakhir, peserta didik dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Baik, selanjutnya, apa itu model talking stick? Model talking stick menurut Charles Autolycus dalam Ramadan tahun 2010, talking stick atau tongkat berbicara adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan tongkat, di mana siswa yang memegang tongkat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru setelah siswa mempelajari materi pokoknya. Metode pembelajaran talking stick merupakan metode pembelajaran yang diskusi dengan menitik beratkan pada keterlibatan aktif setiap anggota kelompok dalam proses diskusi. Dalam metode ini, guru menyediakan sebuah talking stick atau tongkat pembicara yang hanya dilakukan oleh anggota kelompok yang sedang berbicara. Pada tahap lanjutan menggunakan alat bantu stick atau tongkat sebagai media bantu pembelajaran. Baik, selanjutnya kelebihan model talking stick. Kelebihan model talking ini yang pertama meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. Yang kedua memungkinkan para siswa belajar secara mengenai sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan, memudahkan siswa melakukan penyelesaian sosial. Yang keempat, memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai sosial dan komitmen. Yang kelima, menghilangkan sifat mementingkan diri atau egois. Yang keenam, meningkatkan kegemaran berteman atau memandang perbedaan tanpa memandang perbedaan kemampuan, jenis kelamin, norma atau cacat, etnis, kelas sosial, dan agama. Menurut Tamisi tahun 2010, kekurangan model talking stick ini yaitu siswa yang malu atau kurang percaya diri, mungkin tidak mau, kesulitan untuk berbicara ketika memegang tongkat ini, sehingga tidak dapat mengambil bagian dalam diskusi. Yang kedua, metode ini mungkin tidak cocok untuk siswa yang memiliki masalah pembelajaran seperti disleksia atau autisme yang memungkinkan kesulitan untuk berbicara di depan kelas. Yang ketiga, metode ini mungkin tidak cocok untuk kelas yang memiliki jumlah siswa yang banyak karena dapat memakan waktu yang cukup lama untuk memungkinkan setiap siswa berbicara. Baik, yang kelima, kesimpulan menurut kelompok kami, maka disimpulkan bahwasanya pembelajaran teks non-fiksi dengan menggunakan metode auditory intellectual repetition atau AIR dan talking stick sama-sama memiliki tujuan dan capaian yang harus dicapai oleh seorang pendidik maupun peserta didik. Dalam metode pembelajaran auditory intellectual repetition atau AIR merupakan pendekatan dengan cara berfokus pada pengolahan informasi, pengolahan materi secara auditif dan intelektual, seperti peserta didik harus mendengarkan informasi secara. Sedangkan metode pembelajaran talking stick seperti yang dijelaskan bertujuan untuk memberikan setiap peserta didik atau merasakan dan berkontribusi secara aktif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.